Awal kisah ini dimulai dengan karakter utama kita yang bernama Ye Tian. Ye Tian sedang bermimpi, di mana dia merasa seperti sedang membangkitkan talentanya. Apakah semua itu bagian dari proses kebangkitan? Namun, saat mengecek talentanya, ternyata dia berada di low rank. Dan dia khawatir jika dia tidak bisa menjadi seorang ahli bela diri. Lantas, bagaimana dia mampu untuk melindungi adik perempuannya? Akan tetapi, dia berbohong kepada adik perempuannya mengenai talentanya yang telah terbangun. Tak lama, sebuah sistem panel muncul yang mengungkapkan jika Ye Tian bisa menyalin talenta orang lain. Akan tetapi, dia tidak ingin mengujinya kepada adik perempuannya karena dia merasa jika adiknya lebih membutuhkan skill tersebut. Dijelaskan, saat dahulu kala, tepatnya 100 tahun yang lalu, retakan ruang terbuka di atas bumi ini. Dan akibatnya banyak beast dari dimensi ganas yang muncul menginvasi planet bumi. Dan hal itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, energi dimensi ini juga memiliki sisi positif bagi manusia, yaitu membuat mereka bisa memiliki talenta dari sebuah kebangkitan. Akan tetapi, hal ini hanya terjadi pada sejumlah kecil dari mereka, dan era itu disebut sebagai era talenta. Masuklah Ye Tian di markas Lin Hai, Akademi kelima. Diketahui untuk menjadi seorang prajurit bela diri, maka seseorang harus menjadi murid bela diri terlebih dahulu, lalu kemudian mempelajari teknik pelatihan tubuh. Begitulah kata pelatih mereka. Ye Tian dibandingkan dengan senior Chen Dong yang hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menjadi seorang murid bela diri. Ye Tian lalu bertemu Chen Dong. Dia lalu berniat untuk menyalin talenta miliknya yang berada di tier menengah. Setelah berhasil, Ye Tian lalu mencoba menggabungkan talenta yang didapatkannya tersebut. Dan dalam hal itu, prosesnya sangatlah menyakitkan. Akan tetapi, dia mengabaikan rasa sakit tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu akan sepadan dengan hasilnya nanti. Akan tetapi, penyalinan talenta ini hanya bisa dilakukan sebulan sekali saja. Sebulan kemudian, saat berjalan-jalan di malam hari, sembari memikirkan jika talentanya ditangani dengan baik, maka tak lama lagi dia akan segera menjadi seorang prajurit elit. Namun monster tiba-tiba muncul dan menyerang seorang pria yang berada di belakangnya bersama dengan putrinya. Ini adalah pertama kali Ye Tian melihat monster yang begitu ganas. Saat berhasil menyelamatkan gadis itu ke tempat yang aman, monster itu mengejarnya dengan sangat cepat. Lalu, seorang pahlawan muncul dan menolong mereka, dan pahlawan itu menyebut dirinya sebagai Kapten Gelwolf. Kapten meminta Ye Tian untuk melindungi gadis kecil itu, sementara dia akan menghadapinya. Setelah beberapa saat, rekan satu tim dari Kapten datang untuk membantunya dikarenakan monster itu menjadi sangat liar dan tidak terkontrol. Mereka semua melawan monster itu bersama-sama, dan salah seorang rekan Kapten menggunakan keterampilannya untuk menghabisi monster itu. Kemudian dia melihat bahwa talenta monster itu berada di rank rendah. Saat mereka sedang merayakan dan mengira pertarungan telah berakhir, Kapten berteriak. Dia mengatakan jika mereka harus berhati-hati karena monster itu masih hidup. Rekan tim bertanya kepada Kapten, apa yang harus mereka lakukan? Akan tetapi Kapten menjawab jika dia akan mengurusnya karena monster itu sudah melemah. Kapten juga menyuruh Ye Tian untuk meninggalkan daerah itu karena di sana berbahaya. Akan tetapi Ye Tian malah berlari menuju monster itu untuk menyalin talentanya. Kapten berkata, sudah cukup, monster itu sudah mati. Ye Tian lalu memastikan jika dia berhasil menyalin talenta dari monster tersebut. Mereka lalu berjalan pergi. Kapten kemudian berbalik dan mengatakan kepada Ye Tian, jika dia sudah menjadi seorang pejuang, maka dia berharap Ye Tian bisa bergabung bersamanya. Dan hal itu membuat Ye Tian sangat senang. Ye Tian lalu pulang untuk membersihkan darah monster yang ada di tubuhnya, agar adik perempuannya tidak merasa khawatir jika melihatnya seperti itu. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah talenta monster itu bisa digabungkan ke dalam tubuh manusia? Dia ingin mencobanya, akan tetapi terhenti sejenak karena berpikir itu bisa mengancam nyawanya. Namun dia tidak bisa membiarkan apapun menghentikannya, karena ini semua demi keselamatan adik perempuannya. Ye Tian lalu menjalani proses yang sangat menyakitkan. Akan tetapi setelahnya, dia menyadari jika tubuhnya menjadi sangat ringan dan bisa membuatnya bergerak dengan cepat dari sebelumnya. Keesokan harinya, saat Ye Tian pergi berlatih, dia bertemu dengan temannya Zhang Bao. Zhang Bao mengatakan jika dia telah meminum darah monster, oleh karena itu dia bisa menjadi lebih baik dari Ye Tian. Dikatakan jika darah dari monster akan membantu seseorang menjadi lebih kuat dan juga lebih cepat.
Yetian kecewa karena pertarungan dari serigala bulan sebelumnya akan menjadi kesempatan sempurna untuk melakukannya. Kemudian Zhang Bao memberitahu Yetian tentang cara untuk bisa mendapatkan darah monster tersebut, yaitu dengan cara pergi ke zona liar dan mengikuti ujian dari akademi yang juga dihadiri oleh 5 murid peringkat teratas yang ada di akademi. Dan sebagai hadiahnya, pemenangnya akan mendapatkan darah monster. Zhang Bao lalu menawari Yetian untuk bergabung ke skuadnya. Akan tetapi Yetian menolak dan hal itu membuat Zhang Bao kecewa. Yetian lalu mencoba untuk mendaftar ujian. Akan tetapi dihentikan oleh penguji yang menyatakan jika Yetian harus menandatangani surat hidup dan mati. Yetian membela diri dengan mengatakan bahwa dia sudah menjadi murid bela diri. Jadi dia sudah memenuhi syarat untuk mendaftar. Setelah mendaftar, dia menyiapkan catatan untuk adik perempuannya di rumah yang menyatakan jika dia akan pergi selama 3 hari dengan alasan urusan sekolah. Saat di sana, dia melihat banyak sekali orang berbakat dan juga bertemu dengan seseorang yang dianggapnya sangat jenius, yaitu Mo Xiaobe. Dia terlihat sangat arogan. Lalu seseorang datang dan mengkonfrontasinya. Siapakah orang itu? Diketahui jika dia ada Li Yunxin, seorang pendekar pedang jenius sama seperti Mo Xiaobe. Di masa lalu, Li Yunxin pernah dikalahkan oleh Mo Xiaobe. Di sini, Li Yunxin mengajak Mo Xiaobe untuk berduel. Akan tetapi, aturan akademi melarang seorang murid untuk bertarung di lingkup akademi. Jadi mereka memutuskan menunda pertarungan sampai mereka masuk di zona liar. Ujian dimulai. Namun, sesuai dengan urutan akademi, Zhang Bao meninggalkan Yetian untuk pergi mencari rekan satu tim yang lain. Namun, Yetian telah menyalin talenta pedang Li Yunxin karena telah berjabat tangan dengannya. Kemudian dia bergegas pergi ke tempat tersembunyi untuk menggabungkan talenta barunya sebelum masuk ke zona liar. Kemudian mendapatkan skill pedang milik Li Yunxin. Setelah Yetian masuk ke zona liar, seekor bis lalu muncul dari belakang untuk menyerangnya. Akan tetapi Yetian dengan mudah mengalahkannya dan mendapatkan 1 poin. Peraturan mengatakan bahwa semakin banyak bis yang dibunuh oleh setiap kontestan, maka semakin tinggi peringkatnya. Yetian lalu mulai berpendapat jika dia masih membutuhkan waktu untuk bisa mencapai peringkat pertama. Saat dia sedang berjalan mencari lebih banyak bis untuk dibunuh, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Dia lalu melihat temannya Zhang Bao dikelilingi oleh Wolf Tooth. Yetian lalu memutuskan untuk melawan serigala tersebut, sembari bertanya kepada Zhang Bao apakah aku bisa mengambil poin dari monster tersebut. Zhang Bao lalu terkejut dengan kemampuan Yetian saat melawan Wolf Tooth yang dianggapnya sangat overpower. Yetian terlihat berhasil menghabisi para Wolf Tooth dan bertanya pada Zhang Bao apakah dia bisa mengambil gigi serigalanya. Zhang Bao tidak keberatan. Yetian bertanya kepada Zhang Bao apakah dia masih sanggup untuk bertahan. Tetapi Zhang Bao mengatakan jika dia sudah menyerah, karena meski dia selamat, akan tetapi seluruh rekan satu timnya sudah terluka parah. Maka dari itu, dia harus membawa mereka untuk segera diobati karena nyawa masih bisa diselamatkan. Saat ingin pergi, Zhang Bao memperingatkan Yetian untuk berhati-hati karena ada pseudo beast jauh di dalam zona liar. Akan tetapi monster itu bernilai 500 poin. Yetian tersenyum. Dia bertanya ke arah mana dia harus pergi untuk bisa menemukan monster tersebut. Dan Zhang Bao menjawab, dia harus ke timur laut. Saat dia tiba, sudah banyak mayat dari murid akademi pertama yang terbujur kaku di lantai. Tak jauh dari sana, ada sebuah pertempuran sengit yang sedang terjadi. Terlihat, murid akademi pertama sedang melawan Pseudo Beast, dan pertempuran itu dipimpin oleh Mo Xiaobe, yang juga menginginkan 500 poin tersebut. Saat Mo Xiaobe mengira jika Pseudo Beast tersebut sudah mati, ternyata masih hidup. Melihat hal itu, Yetian menganggap sebagai sebuah kesempatan, lalu memburunya sampai di sebuah supermarket terbengkalai. Di dalam supermarket itu, Yetian melihat jika monster tersebut sedang meminum sebuah cairan. Seakan tidak peduli, Yetian memutuskan untuk melawan monster itu. Akan tetapi, monster itu lebih cepat dari yang dia perkirakan. Karena monster tersebut sudah cedera sebelumnya, membuat Yetian bisa mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Setelah itu, dia mengambil air yang diminum oleh monster tersebut. Dia juga mengambil mata sebagai bukti serta darah dari jantung monster tersebut karena sangat bernilai. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk menghancurkan sumber air tersebut, sembari mengatakan jika dia tidak bisa membiarkan siapapun untuk mendapatkannya, meskipun itu Mo Xiaobe, karena Yetian harus menjadi yang pertama dalam ujian tersebut. Beberapa saat kemudian, Mo Xiaobe dan timnya tiba di sana.
dan hanya menemukan mayat dari bis itu. Dengan marah, dia bersumpah akan menemukan pelakunya dan membunuh siapapun orang yang melakukannya. Mo Xiaobei dan timnya mulai mencari pencuri yang mencuri poin mereka. Dia menyatakan jika mereka akan mencari ke semua orang, dan jika ditemukan, mereka akan mengeksekusi orang tersebut. Mengetahui hal ini, Ye Tian memutuskan untuk bersembunyi untuk sementara. Namun, dia tahu jika dia tidak bisa bersembunyi selamanya, karena ujian akan berakhir dalam 3 hari. Dan semua orang akan dipanggil untuk menghitung poin mereka. Dan mereka semua akan tahu bahwa dialah yang membunuh bis itu. Jadi, dia memutuskan untuk bersembunyi sejenak dan mengembangkan keterampilannya untuk menjadi lebih kuat. Kemudian, dia mengambil sebuah botol yang berisi darah dari bis tersebut dan meminumnya. Terlepas dari rasanya yang tidak enak, dia menguatkan diri dan mengatakan jika dia harus melakukannya demi adik perempuannya. Setelahnya, Ye Tian menyadari jika kecepatan kultivasinya sudah menjadi 4 kali lipat dari sebelumnya. Ye Tian lalu memutuskan untuk meminum seluruh darah tersebut dan berkultivasi di waktu yang tersisa. 3 hari telah berlalu. Tibalah pengumuman poin. Li Yunxing memiliki 195 poin, sementara Mo Xiaobei memiliki 427 poin. Dia dituduh mencuri poin orang lain. Akan tetapi, itu tidak masalah. Mo Xiaobei mengumumkan bahwa siapapun yang akan berada di tempat pertama pastilah memiliki 1000 lebih poin. Saat mengira jika Mo Xiaobei sudah menjadi pemenang, Ye Tian lalu muncul dan membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Ye Tian maju dan meletakkan tasnya agar penguji menghitung poinnya. Penguji tersebut melihat mata monster, lalu mengatakan Ye Tian mendapatkan 1163 poin yang membuatnya berada di peringkat pertama. Dan karena hal itu, Ye Tian dihadiahi 3 botol darah monster dan uang tunai sebanyak 1000 yuan. Semua orang lalu terkejut dan ingin tahu bagaimana Ye Tian bisa melakukannya. Mo Xiaobei yang marah meminta timnya untuk mengecek latar belakang dari Ye Tian secara rahasia. Zhang Bao juga terlihat dengan bangga mengumumkan Ye Tian sudah menjadi kebanggaan akademi. Akan tetapi, gurunya tidak senang dan mengatakan jika Ye Tian sudah mengusik keluarga yang salah dan dipastikan jika dia akan mati. Setelah pemberian hadiah, Mo Xiaobei berkata kepada Ye Tian, dia mengatakan akan menghancurkannya karena sudah mencuri poinnya. Tapi Ye Tian membalas dan mengatakan jika dia mendapatkan poin itu dengan bakatnya sendiri. Karena mereka seimbang, Mo Xiaobei lalu mengajak duel Ye Tian. Namun Ye Tian bersedia memenuhi permintaan kapanpun dan dimanapun. Ye Tian kemudian kembali ke rumah untuk bertemu dengan adik perempuannya dengan penuh kebahagiaan. Mereka lalu membahas tentang hadiah yang dia bawa. Ye Yu lalu berkata, ramuan apa ini? Ye Tian berkata jika dia tidak tahu. Namun saat dicek, mereka malah terkejut dan mendapati jika ramuan tersebut ternyata bukanlah sembarang ramuan. Ye Tian lalu memberikannya kepada adik perempuannya untuk diminum dan mengatakan jika itu akan membantunya menjadi lebih kuat. Ye Tian memberikan ramuan itu kepada adik perempuannya. Namun Ye Yu berpikir itu tidak akan berhasil karena dia belum membangkitkan talentanya. Namun Ye Tian terus memaksanya dengan pemikiran bahwa kemampuannya akan meningkat dengan cara apapun. Namun tetap saja tidak ada yang berubah. Setelah meminumnya, Ye Yu lalu menjadi sangat mengantuk. Sejam kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ye Yu berhasil mencapai tingkat menengah. Ye Tian lalu meneguk darah monster, sembari mengatakan jika dia tidak akan kalah dari Mo Xiaobei. Ye Tian merasa andai saja dia bisa memiliki beberapa botol dari darah monster, ada kemungkinan dia akan bisa mencapai ranah prajurit dalam waktu 1 bulan. 10 hari kemudian, di hutan akademi, ketika mencoba untuk berlatih, Zhang Bao berlari dan datang untuk memberitahu Ye Tian jika Ma Xiaobei ada di sekolah. Ma Xiaobei berencana untuk melakukan isolasi diri di kamarnya agar bisa menembus ke ranah prajurit seniman bela diri. Dan pastinya dia akan kembali untuk balas dendam kepada Ye Tian. Dan pada saat itu tiba, Ye Tian hanya akan menjadi seperti seekor semut bagi Ma Xiaobei. Sebulan kemudian, Mo Xiaobei berhasil menjadi seorang prajurit seniman bela diri. Setelah diberi selamat oleh keluarganya, Mo Xiaobei bertanya kepada pelayannya apakah dia sudah memeriksa latar belakang dari Ye Tian. Pelayan itu berkata, jika Ye Tian adalah seorang anak yatim, uang maupun latar belakang masih biasa saja. Mo Xiaobei lalu menyuruh pelayannya untuk membunuh Ye Tian tanpa terkecuali. Dia lalu menyuruh pelayannya untuk mengirim assassin dari Dark Shadow untuk membunuh Ye Tian. Dengan begitu, dia tidak akan diselidiki atas kematiannya nanti. Saat perjalanan pulang ke rumah, hujan pun turun. Namun Ye Tian tiba-tiba merasakan sebuah kehadiran negatif. Dia lalu diserang dari belakang.
Beruntung, Yetian berhasil menghalau serangan mendadak tersebut dan bertanya kepada penyerang siapa yang mengirimnya. Orang tersebut menjawab sembari berkata jika dia adalah orang yang akan merenggut nyawanya. Bertarung melawan Dark Shadow Assassin akan sedikit merepotkan bagi Yetian. Hal itu dikarenakan jika assassin itu lihai dan juga tidak terkalahkan. Akan tetapi, setelah melalui pertarungan yang sengit, Yetian berhasil menumbangkan assassin tersebut, lalu kemudian membunuhnya. Setelah menyadari bahwa assassin tersebut dikirim oleh Mo Xiaobei, Yetian lalu menyalin talenta bayangan yang dimiliki oleh assassin itu. Yetian kembali ke rumah untuk menyegarkan diri dan memeriksa barang-barang milik si assassin. Dia menemukan uang, buku, serta pedang, di mana dia berpikir jika benda itu akan berguna suatu saat nanti. Tersadar jika Yuye belum juga kembali, Yetian lalu bergegas mencari adiknya karena khawatir jika Mo Xiaobei juga mengirim seorang assassin untuk membunuh adik perempuannya. Sesampainya di sekolah, Yetian tidak menemukan adiknya dan dikejutkan oleh seseorang, dan ternyata itu adalah adik perempuannya sendiri. Ternyata Mo Xiaobei juga ada di sana dan sedang mengawasi adik perempuan Yetian. Dia pun merasa kesal melihat Yetian yang masih hidup. Yetian memutuskan untuk membelikan adik perempuannya beberapa jajan lokal. Sembari berpura-pura, Yetian sudah mengetahui jika dia sedang diikuti oleh sebuah mobil hitam, dan mobil hitam itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Dan Yetian tahu jika mereka sedang mengejar adik perempuannya. Berpikir adik perempuannya sudah tidak aman lagi, Yetian memutuskan untuk bergerak secara diam-diam dalam beberapa hari ke depan dan menguasai adik perempuannya untuk mengantisipasi jika itu adalah ulah dari Mo Xiaobei. Mobil tersebut bergerak. Yetian lalu mengikutinya sampai di sebuah tempat konstruksi dan mengetahui jika itu adalah ulah dari Mo Xiaobei. Mo Xiaobei terlihat sedang menghajar anak buahnya. Yetian lalu menerjang Mo Xiaobei menggunakan skill shadow miliknya yang membuatnya berhasil memenggal kepala dari Mo Xiaobei dengan sangat mudah. Para pengawal yang menyaksikan Mo Xiaobei dibunuh dengan cepat mencari assassin tersebut. Yetian lalu keluar dengan mengeluarkan aura yang mengalir di sekelilingnya dengan memegang dua pedang dagger. Pengawal itu heran bagaimana Yetian sudah memiliki talenta dari assassin Dark Shadow, karena saat menyelidikinya Yetian hanya memiliki talenta lemah, tidak lebih. Lantas bagaimana mungkin Yetian bisa membunuh Mo Xiaobei dalam satu serangan? Tak berkata apapun, Yetian langsung menerjangnya kemudian membunuhnya. Yetian lalu mengelap daggernya dengan kain dari assassin Dark Shadow untuk membuat mereka bingung. Sejam kemudian, ayah dari Mo Xiaobei, Mo En, tiba di sana dan menanyakan siapa yang berani membunuh putranya. Akan tetapi tidak ada saksi dalam kejadian tersebut. Pengawalnya mengangkat selembar kain. Dan saat itu, Mo En berasumsi bahwa pelakunya adalah assassin dari Dark Shadow. Tak lama tetua dari keluarga Mo tiba. Ayah Mo Xiaobei memberitahunya jika anak jenius dari keluarga mereka baru saja meninggal. Ayah Mo Xiaobei lalu menyerahkan kain tersebut dan memohon agar tetua Mo bisa membantunya untuk balas dendam. Tetua Mo mengangkat kain tersebut dan terkaget jika nama yang tertera di dalam kain tersebut adalah nama dari Iron Fang. Desas-desus tentang kematian Mo Xiaobei sudah beredar kemana-mana dan tidak ada yang mencurigai Yetian sama sekali. Dia sudah mendapat sebuah pengalihan. Zhang Bao lalu berlari ke arah Yetian dan berkata betapa beruntungnya dia karena Mo Xiaobei sudah meninggal. Keesokan subuh, Yetian bersiap untuk berlatih di zona liar agar dapat mengembangkan talentanya. Hal itu dia lakukan karena dia perlu menjadi lebih kuat dan segera mencapai ranah prajurit seniman bela diri. Saat dia akan berlatih, seekor bis muncul dan sepertinya cukup kuat. Akan tetapi, Yetian berniat untuk melawannya dan memutuskan untuk mengambil talenta dari monster tersebut. Saat melawan monster tersebut, Yetian mengincar titik lemahnya. Menyadari monster itu lebih kuat, membunuhnya mungkin akan sedikit sulit. Akan tetapi, dia harus melakukannya suka atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menyalin talenta pertahanan dari monster tersebut. Yetian memutuskan untuk mencoba sesuatu, yaitu menggunakan skill Dark Shadow, di mana saat mencoba menerjang monster tersebut, Yetian berhasil menumbangkannya dengan sekali serang. Yetian lalu mengambil darah dan juga tanduk dari monster tersebut dan segera melakukan kultivasi. 20 hari kemudian, dia berhasil mencapai ranah prajurit seni bela diri dan mengguncangkan daerah sekitarnya. Dan itu disaksikan oleh dua orang perempuan di sana.
Yetian lalu memutuskan untuk menyalin talenta dari monster sebelumnya. Namun sayang, karena rentan waktu yang lama, hal itu tidak bisa dilakukan. Dikarenakan sebelumnya, Yetian memotong-motong tubuh monster itu dan juga rentang waktu kematian yang lama, di mana hal itu membuatnya sedikit kecewa. Saat sedang berjalan di pasar markas Linhai, Yetian terkejut karena wanita yang berjalan di sampingnya sangat mirip dengan adiknya. Yetian memeriksa statusnya dan berkata wanita itu adalah seorang yang jenius. Asisten wanita tersebut lalu meneraki Yetian karena memanggil bosnya sebagai adik perempuan. Dia kemudian meminta maaf setelah diperingatkan oleh atasannya dan memutuskan untuk menebusnya dengan mengundang Yetian ke toko mereka untuk menjual barang-barang yang dibawa oleh Yetian seharga 2 kali lipat dari harga normal. Setelah menjual barangnya dan membeli beberapa perlengkapan dan ingin pergi dari toko tersebut, langkah Yetian dihentikan oleh sang asisten dan mengundangnya untuk bertemu dengan atasannya di lantai 2. Wanita tersebut bernama Yueling. Saat bersalaman, secara tidak sengaja menyalin skill kultivasi tingkat tinggi milik Yueling. Yetian dipersilahkan duduk dan diajak untuk bergabung dalam guild milik Yueling. Akan tetapi Yetian menolaknya, sembari menganggap jika sebenarnya hal itu tidak salah, akan tetapi dia akan terikat dalam organisasi, dan jika talentanya diketahui, maka itu akan menjadi akhir baginya. Yetian lalu pergi meninggalkan Yueling. Di perjalanan di atap gedung, Yetian memutuskan untuk menggabungkan skill yang baru saja didapatkannya. Yetian kembali ke rumah dan mendapatkan sambutan hangat dari adik perempuannya. Yeyu lalu mengambil gunting dan memutuskan untuk memotong rambut Yetian karena dia terlihat seperti seorang pengemis. Saat Yeyu memotong rambutnya, dia teringat saat orang tua mereka meninggal, dan Yeyulah yang selalu memotong rambutnya. Yetian lalu teringat nama Turritopsis nutricula, monster ubur-ubur keabadian yang memiliki talenta pemulihan yang sangat luar biasa. Yetian berpikir jika dia bisa menyalin skill dari ubur-ubur keabadian, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan soal keselamatan dari Yuye lagi. Setelah selesai memotong rambut, Yetian lalu melakukan kultivasi dengan meminum darah dari monster yang dibawanya dari guild pavilion. Dia lalu bertekad untuk mendapatkan skill pemulihan dari ubur-ubur keabadian apapun taruhannya. Setelah sebulan, Yetian kembali ke guild pavilion. Dia bertemu dengan asisten Yueling dan tujuan dia ke sana adalah untuk membeli sesuatu, yaitu sebuah peta danau kematian. Asisten memberikannya. Yetian tersenyum lalu segera pergi dari guild pavilion. Tibalah Yetian di danau kematian. Merasakan adanya monster di sekitarnya, Yetian memutuskan untuk menggunakan skill Dark Shadow dan mengawasi situasi yang ada di sana. Tak jauh dari sana, Yetian melihat Yueling sedang bertarung bersama rekannya melawan monster beast elite. Akan tetapi Yueling dan rekannya terlihat sedikit kewalahan. Melihat hal itu, Yetian memutuskan untuk membantunya. Akan tetapi Yueling menggunakan skill rahasia miliknya dan berhasil menghabisi monster yang ada di sana. Yetian memutuskan untuk mundur. Di lain sisi, rekan Yueling menyuruhnya untuk pergi dari sana karena monster yang ada di sana semakin menggila, serta efek dari teknik rahasia milik Yueling diketahui tidak akan bertahan lama. Dan yang terpenting adalah item yang sudah mereka dapatkan. Jadi Yueling harus segera pergi dari sana. Saat memutuskan untuk pergi, Yueling tiba-tiba terjatuh karena sudah kewalahan. Yetian yang berada di sana langsung membantunya. Akan tetapi dia penasaran item apa sebenarnya yang ada di kotak tersebut, sampai-sampai membuat mereka sangat menginginkannya. Yetian lalu memutuskan untuk pergi ke tempat aman sembari menggendong Yueling. Tak lama, Yueling tersadar dan melihat Yetian berada di sana dan berkata apakah Yetian sudah menyelamatkannya. Yueling lalu memutuskan untuk berkultivasi. Keesokan harinya, saat Yetian terbangun, Yueling sudah tidak ada di sana. Akan tetapi Yueling meninggalkan beberapa barang untuknya. Yetian beranggapan jika dia akan bisa bertahan dengan barang tersebut dan akhirnya melakukan kultivasi. 4 bulan telah berlalu. Yetian akhirnya berhasil mencapai ranah prajurit seni bela diri elit. Dia lalu memutuskan untuk melanjutkan perburuannya yang sudah tertunda, yaitu berburu monster ubur-ubur keabadian. Tak jauh dari sana, Yetian menemukan sebuah kuburan yang di atasnya ada sebuah payung yang digunakan oleh rekan dari Yueling sebelumnya untuk menyelam ke dalam lautan. Yetian lalu memutuskan untuk masuk ke dalam lautan. Di dalam lautan, dia menggunakan skill Dark Shadow miliknya. Tak lama, sebuah monster tier menengah muncul tiba-tiba di hadapannya. Yetian bersyukur
karena menggunakan skill Dark Shadow yang membuatnya tidak diketahui oleh monster tersebut. Yetian menyelam lebih dalam dan tibalah dia di dasar lautan. Di sana Yetian menemukan ubur-ubur keabadian tersebut. Di sini kita diperlihatkan jika ubur-ubur keabadian tersebut memiliki skill pemulihan yang berada di tier Apex. Saat diserang, Yetian berhasil menghancurkan tentakelnya. Akan tetapi tentakelnya dengan sangat cepat berhasil pulih, di mana hal ini membuat Yetian terkejut dan memutuskan untuk menyalin skill dari monster ubur-ubur keabadian secepatnya. Karena akan bahaya jika dia berlama-lama di sana, dikarenakan di sana terdapat banyak sekali ubur-ubur keabadian. Yetian lalu segera naik ke daratan. Akan tetapi dia masih dikejar, namun berhasil menghalau serangan dari ubur-ubur keabadian. Sesampainya di daratan, Yetian lalu memeriksa jika dia akhirnya berhasil menyalin skill penyembuhan dari ubur-ubur keabadian tersebut dan memutuskan untuk segera menggabungkannya. Yetian lalu tidak terlalu merasakan sakit karena sepertinya dia sudah terbiasa dengan itu. Tak lama, dia lalu memutuskan untuk mengecek keampuhan dari skill tersebut, di mana membuat Yetian sangat terkejut setelah melihat hasilnya. Setelah kembali, Yetian lalu bergegas pergi ke kuil Papilion untuk melakukan perburuan semut yang dia lihat saat membaca buku di rumah saat tengah dipotong rambutnya oleh Yeyu. Di tengah pembicaraan, Yetian mendengar jika markas Iron Fang akan segera melakukan invasi dan diketahui jika itu ada kaitannya dengan keluarga Mo. Tibalah Yetian di kediaman keluarga Mo dan berkata akhirnya dia bertemu lagi dengan mereka. Diketahui jika markas Lin Hai kekurangan banyak sekali sumber daya karena ukurannya yang sangat besar dan setiap orang yang ada di sana kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka agar bisa berkembang. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk melakukan operasi raid gabungan yang diketahui memiliki banyak sekali hadiah dan hanya ingin orang-orang terbaik saja yang berpartisipasi dalam operasi raid tersebut. Selain itu, yang membuat operasi raid ini menarik dan adil adalah apapun yang didapatkan oleh peserta raid, maka itu akan menjadi milik mereka secara pribadi. Yetian akan ikut dalam operasi raid tersebut, namun dia tidak ingin mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang yang ada di sana, karena akan gawat jika statusnya sebagai seorang prajurit seniman bela diri terungkap dan mencoba agar ranahnya tetap berada di tahap akhir prajurit seniman bela diri saja. Akan tetapi, hal itu tetap saja membuat orang yang berada di sana terkejut dengan ranah milik Yetian. Di sana, Yetian juga bertemu dengan Kapten Gelwolf dan berniat untuk bergabung dengan skuadnya, di mana rekan yang lain sangat menyetujuinya melihat ranah dari Yetian lebih tinggi dari mereka. Tibalah mereka di zona liar. Di sana mereka dikejutkan oleh kehadiran para monster yang menghadang mereka. Akan tetapi Yetian bilang jika dia akan mengurusnya. Yetian melesat dan membabat habis monster yang ada di sana, di mana hal itu membuat rekan dari Kapten Gelwolf terkesan. Kapten Gelwolf lalu berkata, jika monster yang barusan mereka lawan tidak seharusnya berada di sana, karena itu bukanlah wilayah mereka. Benar saja, saat melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kehadiran monster lain yang cukup besar. Mereka lalu menerjangnya dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Saat sedang beristirahat sejenak, salah satu rekan mereka diserang. Tapi dengan sigap Yetian menolongnya dan ternyata itu adalah serangan dari beberapa monster yang sedang marah. Melihat hal itu, Kapten Gelwolf lalu meminta bantuan kepada tim yang lain. Akan tetapi tidak ada respon sama sekali, di mana hal itu membuat Kapten Gelwolf menjadi sangat kecewa. Kapten Gelwolf lalu meminta anggota tim yang lain untuk segera lari dari tempat tersebut dan dia akan mengurus monsternya. Salah satu rekan berkata, jika mereka pergi bersama, jadi mereka harus tetap bersama. Namun Kapten Gelwolf membentaknya dan menyuruhnya untuk menurut saja. Yetian yang mendengarnya memutuskan untuk maju menerjang monster tersebut dan mengeluarkan aura prajurit elit miliknya, di mana hal itu membuat Kapten Gelwolf terkejut dan berpendapat jika Yetian ternyata menyembunyikan kekuatan aslinya. Yetian pun menerjang para monster tersebut dengan sangat brutal dan membabat habis satu persatu monster. Saat sudah selesai, Yetian berkata kepada mereka, apakah mereka tetap tinggal di sini ataukah melanjutkan raid tersebut bersamanya. Saat melanjutkan perjalanan, Yetian mengatakan jika dia ingin masuk lebih jauh untuk menguji sesuatu. Rekan lain bertanya kepada Kapten Gelwolf, apakah mereka harus mengikuti Yetian? Tapi dia menolak. Dia mengatakan jika mereka hanya akan menjadi beban. Lagian, Yetian memiliki kemampuan tempur yang hebat, dan itu sudah cukup. Sampailah Yetian disarang monster sebelumnya.
dia dikejutkan oleh kemunculan King Lizard yang sangat besar. Yetian lalu berpikir jika King Lizard akan cocok untuk mengetes kemampuan penyembuhan yang dia dapatkan sebelumnya. King Lizard lalu menyemburkan nafas apinya. Yetian terkena serangan tersebut. Akan tetapi dia baik-baik saja setelah menerima serangan yang begitu besar. Yetian lalu bersiap menerjang King Lizard dan berhasil mengalahkannya. Saat memutuskan untuk kembali, Yetian bertemu dengan rekan dari Kapten Gelwolf yang masih menunggunya di sana. Yetian terkejut dan berkata bukannya dia menyuruh mereka untuk kembali lebih dulu. Namun Kapten Gelwolf menjawab, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan seperti Yetian, akan tetapi mereka tidak akan meninggalkannya sendirian di sana. Yetian lalu berkata jika mereka harus pergi untuk mengurus mayat dari King Lizard daripada monster kecil yang ada di sana. Kapten Gelwolf terheran dan bertanya, memangnya Yetian mau kemana? Yetian menjawab jika dia akan pergi ke wilayah sarang para semut perkasa. Dalam perjalanan, Yetian tersengaja bertemu dengan keluarga Mo, keluarga Lin, dan juga tetua King dari markas Iron Fang. Akan tetapi Yetian berhasil diketahui oleh tetua King dan menangkapnya. Tetua King berkata, dari mana asal anak ini? Namun tidak ada yang mengenali Yetian di sana. Tak lama kemudian, Tetua Lin berkata, jika Yetian berasal dari keluarga Lin, akan tetapi dari kejauhan Yueling dan juga asistennya sedang memantau. Yueling berkata jika Yetian hanyalah milik Guild Papilion saja. Raid semut perkasa pun dimulai. Namun, Yetian merasa jika statusnya sebagai seorang prajurit elit sudah diketahui, akan tetapi dia tidak takut sama sekali. Tetua King lalu menggunakan salah satu skillnya dan berhasil menghancurkan sarang dari semut tersebut. Orang-orang di sana pun terheran karena tidak bisa menemukan satupun tubuh dari monster perkasa. Melihat hal itu, Yetian sedikit geram. Dia tidak akan bisa menyalin skill dari monster perkasa tanpa tubuh yang utuh. Tak berselang lama, segerombolan monster perkasa muncul di hadapan orang-orang yang ada di sana. Hal itu lantas membuat Yetian tersenyum. Dia lalu menerjang monster tersebut dan berhasil menumbangkannya. Dia kemudian menyalin skill dari monster semut perkasa tersebut yang membuatnya langsung mengeluarkan aura petir hitam. Dan untuk mengemukkan skill tersebut, Yetian harus mencari tempat yang aman. Di tengah perjalanan, dia dikejutkan oleh kemunculan monster semut perkasa tier tinggi yang memiliki ukuran yang sangat besar, di mana monster tersebut mengeluarkan sebuah skill kabut yang dapat menekan tubuh orang yang berada dalam jangkauannya. Mengetahui hal itu, Yetian lalu bergegas untuk keluar dari jangkauan skillnya dan berhasil keluar dengan cepat. Setibanya di tempat yang aman, Yetian lalu menggabungkan skill dari monster semut perkasa. Beberapa hari telah berlalu, Yetian sudah berada di rumahnya. Adik perempuannya lalu menyiapkan makan untuknya, karena setelah kembali dia hanya duduk berkultivasi saja. Saat ingin makan, bel pintu berbunyi. Ternyata Kapten Gelwolf datang. Tujuannya adalah untuk menyerahkan hasil jarahan dari raid tempo hari. Kapten Gelwolf lalu ditawari untuk makan bersama, yang membuat Kapten Gelwolf sangat menyukai masakan dari Yuye. Setelah selesai, Yetian mengantar Kapten Gelwolf keluar. Akan tetapi di luar seorang pelayan dari keluarga Mo sudah menunggu. Tujuannya ke sana adalah untuk memberikan undangan makan untuk Yetian. Akan tetapi Yetian menolaknya. Hal itu lantas membuat pelayan tersebut marah dan memegang pundak dari Yetian. Pelayan tersebut berkata, sebaiknya Yetian menurut saja. Tidak terima dengan hal itu, Yetian lalu mencengkeram wajah dari pelayan tersebut dan membantingnya ke lantai. Pelayan tersebut lalu tidak terima dan berkata jika dia akan membalas dendam suatu saat nanti kepada Yetian di kediaman keluarga Mo. Pelayan itu melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan keluarga bernama Mo Changseng. Mo Changseng marah karena menganggap jika Yetian tidak menganggap niat baiknya dan sudah menghina keluarga Mo. Tetua keluarga Mo berkata jika mereka tidak bisa mengundangnya dengan baik-baik, maka seret saja dia kemari. Tetua Mo lalu menyuruh anaknya untuk membawa Yetian ke sana. Akan tetapi Mo Changseng merasa jika dia tidak akan mampu membawanya sendiri. Jadi ada baiknya jika dia membawa 10 orang tetua dari keluarga untuk membantunya. Berangkatlah mereka ke rumah Yetian. Saat ingin menghabisi Yetian yang sedang tertidur, orang tersebut kemudian dicekik oleh Yetian. Dia berkata jika dia sudah lama menunggu kedatangan mereka. Satu persatu orang yang dikirim oleh keluarga Mo mulai dibantai habis oleh Yetian.
sehingga menyisakan ayah dari Mo Xiaobei saja, yaitu Mo En. Mo En berkata jika dia bisa membicarakan semuanya, dan jika Ye Tian tidak membunuhnya, maka dia akan diberikan semua keinginannya. Mendengar hal itu membuat Ye Tian sangat murka dan langsung menghabisi Mo En dalam sekejap. Setelah menghabisi Mo En, Ye Tian lalu bergegas untuk menghabisi seluruh keluarga Mo agar tidak menjadi biang masalah ke depannya. Tibalah Ye Tian di kediaman Mo dengan membuat sedikit kejutan. Tak beberapa lama, Ye Tian lalu menerjang Mo Changseng dan dalam seketika membunuhnya. Hal tersebut lantas membuat tetua Mo sangat sedih dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menerjang Ye Tian. Ye Tian yang melihat hal itu dengan sigap juga ikut menerjang tetua Mo dan menghabisi anak buahnya yang ada di sana. Tetua Mo lalu menebas Ye Tian, akan tetapi Ye Tian berhasil menepisnya. Dari jauh terlihat seorang bertudung hitam dan ternyata pria itu adalah tetua Lin dari markas Lin Hai. Pertarungan terus berlanjut dengan sangat brutal. Keduanya sangat imbang. Ye Tian terus saja memojokkan tetua Mo sampai akhirnya membuat tetua Mo harus dibuat terpental jatuh. Saat tetua Mo ingin dihabisi oleh Ye Tian, dia memohon ampun agar tidak dibunuh. Akan tetapi itu hanya akalan-akalan dia saja. Hal itu lantas diketahui oleh Ye Tian dan segera mundur. Namun dia terluka cukup parah. Beruntung dia memiliki skill penyembuhan yang bisa membuatnya kembali ke sedia kala dan langsung membunuh tetua Mo dalam sekejap. Di lain sisi, Kapten Gelwolf termenung memikirkan Ye Tian. Dia bertanya-tanya mengapa dia belum kembali dan menganggap sepertinya dia dijadikan pengasuh untuk Ye Yu. Tak lama Ye Tian muncul dan berterima kasih kepada Kapten Gelwolf karena telah menjaga adiknya. Kapten bertanya, apakah dia berhasil membunuh mereka semua? Dan Ye Tian berkata jika nama keluarga Mo tidak akan terdengar lagi di markas Lin Hai. Keesokan harinya, desas-desus tentang kematian keluarga Mo sudah menyebar dengan cepat dan orang-orang mulai bertanya-tanya orang kuat mana yang bisa melakukannya. Tak lama, tetua Lin tiba di lokasi tempat tetua Mo terbunuh bersama dengan pengawalnya. Mereka berpendapat jika mungkin yang melakukan hal ini adalah markas Iron Fang. Alasannya adalah karena diketahui jika markas Iron Fang akan menetapkan rute dagang komersial ke markas lainnya. Dan untuk melakukannya, mereka mengirim seorang mata-mata. Dan saat kedua markas itu akan membuat kesepakatan, maka akan terbentuk dua faksi, yaitu faksi lama dan juga faksi yang baru. Berpindah ke Ye Tian yang akan melakukan perburuannya. Ye Yu berkata sembari ditemani oleh Kapten Gelwolf, apakah kakak tidak bisa tinggal saja dan tidak pergi? Soalnya aku sangat khawatir jika kakak tidak kembali. Menanggapi hal itu, Ye Tian hanya menyuruh adik perempuannya untuk tidak khawatir karena dia sudah cukup kuat dan juga mengingatkan untuk tidak lupa agar terus latihan berkultivasi. Adik perempuannya lalu berkata jika dia akan menunggunya saat pulang nanti. Tak lupa Ye Tian juga berpesan kepada Kapten Gelwolf untuk menjaga adiknya. Saat ingin pergi, perhatian Ye Tian teralihkan oleh seseorang yang diketahui bernama Sun Feng yang sedang ugal-ugalan di jalan. Ye Tian mengecek statusnya dan dia memiliki status yang lumayan baik dan membuat Ye Tian sedikit khawatir untuk meninggalkan adiknya. Akan tetapi membulatkan tekad, Ye Tian pun pergi. Tibalah dia di hutan 1000 daun. Diketahui jika tujuan Ye Tian melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menemukan Black Wolf Panther agar bisa meningkatkan skill kecepatan miliknya. Tak jauh dari sana terdengar sebuah pertarungan antara Gold Dragon Panther melawan Gorilla Apex. Melihat hal itu, tujuan Ye Tian berubah, yaitu ingin memiliki skill speed dari Gold Dragon Panther yang diperkirakan ada di tier Apex. Saat sedang berpikir bagaimana dia bisa mendapatkannya di tengah pertarungan yang sangat sengit tersebut, Ye Tian dikejutkan oleh kemunculan anak dari Gold Dragon Panther di sampingnya. Hewan itu berkata jika dia ingin menjadi hewan peliharaan dari Ye Tian dengan imbalan akan memberikan Light of Spirit miliknya kepada Ye Tian. Setelah mengintip skill milik hewan tersebut, Ye Tian terkejut dan berpendapat jika skill yang hewan tersebut miliki sangat menakjubkan. Ye Tian lalu menjadikan hewan tersebut sebagai hewan peliharaannya dan menamainya sebagai Jin Jin. Ye Tian memutuskan untuk membantu orang tua Jin Jin yang sedang kewalahan melawan Gorilla Apex. Kemudian dengan cepat menerjang Gorilla Apex dan menebas mata kanannya. Melihat Ye Tian ada di sana, Gold Dragon Panther menunjukkan ekspresi tidak suka. Namun, Ye Tian menawarkan bantuan dan memberinya sebuah pil medis kepada mereka. Tak lama, Gorilla Apex ingin pergi melarikan diri dari mereka. Dan hal itu membuat para Gold Dragon Panther marah.
Yetian yang melihatnya langsung menggunakan skill kecepatan untuk mengejar gorila Apex dan mengajarnya. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil menumbangkan gorila Apex. Akan tetapi, Gold Panther betina sepertinya terluka parah, yang membuat Yetian terkejut. Melihat hal itu, Yetian memberikan ramuan obat dan seketika membuat Gold Panther sedikit lebih baik. Tak berselang lama, muncullah Black Wolf Panther di hadapan mereka. Namun Yetian yang geram langsung menghabisi mereka. Karena ingin berterima kasih dengan bantuan yang sudah diberikan oleh Yetian, Gold Dragon Panther lalu mengajak Yetian ke sebuah gua untuk diberikan hadiah. Dan hadiah yang ingin diberikan adalah sebuah spiritual herb yang dimana itu akan mekar 30 hari kemudian. Sebulan telah berlalu. Spiritual herb sudah mekar dan Yetian memakannya. Merasakan sakit yang luar biasa, Yetian lalu pingsan. Dan saat tersadar, dia sudah memiliki kemampuan mental yang kuat, di mana kemampuan tersebut sudah seperti menjadi booster bagi skill Yetian yang lain yang membuktikan jika skillnya bertambah kuat. Dan tak cukup sampai situ, Yetian juga bisa menyalin talenta seseorang hanya lewat udara saja dan tidak perlu menyentuhnya lagi. Yetian lalu berniat untuk kembali ke rumah dan membawa jin-jin bersamanya. Yetian kemudian bergegas pergi, namun di tengah perjalanan dia dikejutkan oleh korban serangan, yaitu murid akademi kelima yang tergeletak di tanah. Di tengah korban, Yetian kaget karena sahabatnya si Zhang Bao ada di sana. Syukurlah dia baik-baik saja. Zhang Bao bercerita kepada Yetian jika dia dan rekannya disergap oleh Iron Fang. Kembalilah Yetian ke rumahnya. Di sana terlihat adik perempuannya yang sedang berlatih pedang dengan Kapten Gelwolf. Melihat hal itu, Yeyu terlihat sangat senang dengan kepulangan Yetian. Yetian lalu memperkenalkan Jin-Jin kepada Yeyu. Kapten Gelwolf yang ada di sana juga tak lupa menyambut Yetian atas kepulangannya. Kapten Gelwolf juga berkata, jika Sun Peng selalu datang ke rumah dan selalu menantang Yetian untuk melakukan pertarungan kematian. Kapten Gelwolf lalu menyuruh Yetian untuk berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menangani masalah ini. Yetian yang mendengarnya langsung tersenyum dan menganggap itu adalah hal yang sangat menarik. Oke, berhubung komiknya udah mentok di chapter 47, nanti mungkin akan kita bahas lagi jika chapternya sudah menyentuh 80, 90, atau mungkin 100, supaya bisa lebih panjang lagi seperti ini. Oke, sekian dulu pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya, agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwaverse. Saya Om yang paling ganteng Santero Multiverse. Adios, sekian, dan salam baku hantam.